Nah, ini juga adalah salah satu alasan terbesar aku milih UGM. Karena UGM pada saat aku daftar itu udah bisa penyetaraan 7. Jadi udah bisa langsung asai semua saat kamu lulus. Keren sih menurutku. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini pertama kalinya kita akan membahas mengenai salah satu jurusan dari Universitas Gadjah Mada. Telah hadir di sini Wendy dari jurusan Ilmu Aktuaria UGM angkatan 2020. Halo Wendy, gimana kabarnya? Halo David, kabarku baik banget. Baik ya, lagi kesibukan apa sih Wen sekarang-sekarang ini? Kan udah beres ujiannya ya? Lagi, iya, iya betul. Ini lagi libur semester ya, cuma lagi prepare untuk ujian sertifikasi yang aktuaris. Ujian sertifikasi, berarti ini udah pernah sebelumnya atau baru pertama kali nih? Ini baru pertama kali. Asik, baru pertama kali ya, jadi wah pasti Iya, agak toh. panik dikit kali ya Wen ya? Betul banget. Oke, Wen. Makasih banyak nih, Wen, udah mau ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol yang tentunya nanti bakal bermanfaat lah buat adik-adik SMA yang khususnya mau masuk ilmu aktuaria. Nah, mungkin di awal, boleh nih Wendy kenalin diri dulu dong. Namanya siapa, asal SMA-nya di mana, dan jalur masuknya itu apa. Yuk, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Wendy Onghawa, asal sekolah dari SMA Somo 1. Nah, ini sekarang aku mahasiswa, ini udah mau masuk semester 5 ya berarti. Nah, aku dari UGM, jurusan Ilmu Aktuaria. Aku kemarin jalur masuknya itu SBM, jadi aku ujian. SBM pas 2020, berarti SBM pertama pas pandemi ya, Wen ya? Betul banget. Oke, kalau boleh tahu nih Wendy, kan ilmu aktuaria ini kan susah ya dimasukinnya. Nah, dulu kenapa sih pilih ilmu aktuaria dan mungkin spesifiknya kenapa pilihnya di UGM? Karena kan Wendy ngerantau jauh ya dari Medan ya. Mm-mm. Sebelumnya itu aku dari SMA kan berarti jalur Saintek, jalur IPA ya. Nah, terus dari awal itu aku tertarik banget ke bidang finance. Nah, ini juga sebenarnya setelah aku tanya-tanya ke orang lain, ternyata banyak banget orang yang ceritanya itu sama persis kayak aku. Jadi banyak orang yang ambil aktuaria itu sebenarnya mereka ingin ke bidang ekonomi atau akuntansi atau pokoknya yang bidang keuangan, yang ke finance. Nah, tapi kita kita rasanya kayak sayang gitu loh, kayak kan aku udah 3 tahun SMA di Saintek, masa aku harus lintas jurusan ke soshum gitu, jadi kayak sayang. Nah, terus yang paling deket ya kayak jurusan di Saintek, tapi yang masih ada sisi finance-nya yang lumayan berat, yang paling dekat itu menurutku aktuaria. Jadi ini pilihan yang paling dekat gitu. Dan menurutku itu bener sih, kayak setelah aku masuk aktuaria untuk beberapa waktu, itu menurut aku itu bener banget. Terus untuk UGM pas awal-awal aku kayak research kayak mau mau kemana, aktuaria mana, aku waktu itu milihnya antara UI sama UGM ini. Cuman setelah lihat-lihat dari internet, kayaknya aku lebih cocoknya ke UGM gitu. Kayak lebih gimana gitu. Lebih gimana itu gimana tuh ya Wen ya? Ya tapi it's your choice ya. Jadi emang pure keinginan sendiri ya Wen ya. Nggak kayak kamu Ya harus betul. ini gitu. Oh enggak ya. Oke, good Hmm. lah. Nah, boleh diceritain dikit, Wen, gimana sih perjuangannya? Karena kan tadi ketat ya masuk UI UGM ya sama aja lah ketatnya gitu. Nah, perjuangannya kira-kira gimana sih? Bolehlah ceritain sedikit ya. Sebenarnya kayaknya hampir mirip sama semua orang yang SBM. Kita pasti udah coba di SNM ya, jalur undangan. Nah, kebetulan jalur undangan itu kan harus lihat nilai raport. Terus sebenarnya sistemnya juga kita nggak ketahui pasti. Jadi kita nggak bisa benar-benar plan apakah nilai segini akan cukup untuk undangan. Nah, jujur pas SMA nilai aku nggak sebagus yang dimana nggak kayak A. Maksudnya nggak kayak A semua gitu. Nah, jadi nggak kayak cukup untuk daftar SNM tapi nggak cukup untuk lolos. Nah, lalu hal lainnya juga yang lumayan bikin aku agak takut itu adalah dari sekolah SMA aku dulu nggak ada yang pernah masuk atau UGM. Nah, aku juga angkatan kedua. Nah, angkatan kedua di UGM tapi angkatan pertama dari sekolah SMA aku gitu. Jadi lumayan ngeri gitu ya. Nah, jadi aku nggak lulus SNM, tapi aku udah prepare untuk SBM ya, udah kayak belajar, kerjakan banyak banget soal latihan, dan akhirnya keterima di SBM, terus kayak, wow, gitu. Tapi lumayan, lumayan susah sih, kayak.
Ya, pasti susah dan karena saingannya juga mungkin ya kan Iya betul, soal itu kan sayangnya terbatas cukup. ya Wen. Karena baru beberapa univ Betul, doang dan pasti banyak yang minat betul, gitu kan. Beda dengan mm-mm, kedokteran yang udah di mana-mana. Nah, boleh betul. diceritain juga Wen, ikut bimbel nggak sih dulu pas lagi SMA? Karena kan pasti banyak yang nanya tuh, bimbelnya di mana Kak? Gitu. Ikut bimbel. Ikutnya kalau nggak salah kan kemarin ke pas 2020 kan ujiannya apa UTBK-nya itu kayak diundur terus gitu loh. Pas akhirnya ujian kayaknya di Agustus atau Juli gitu ya, kayak beneran diundur sampai lama banget. Nah, padahal plan awalnya kan ujian UTBK itu April gitu. Nah, aku bimbelnya itu di Januari tahun 2020. Karena itu aku udah kayak beneran last minute dan aku menentukan jurusannya juga last minute. Jadi kayak beneran udah mepet banget dan aku takut nggak sempat belajar. Jadi akhirnya aku daftar bimbel di Januari. Terus plannya sampai April, tapi karena diundur-undur terus, jadi akhirnya sampai pas pas hari H ujian itu udah banyak latihan. Cuman menurut aku ini nggak sepenting gimana gitu. Soalnya yang aku tahu banyak juga yang daftar bimbel ya, bukan cuma aku dan aku cuma bimbelnya 6 bulan. Banyak banyak banget yang bimbelnya udah satu tahun, 3 tahun gitu. Nah, cuma tetap aja masih banyak yang nggak lolos. Jadi sebenarnya bimbel itu menurut aku nggak banyak berpengaruh. Nah, cuman kalau misalnya kalian ada resourcesnya dan beneran bisa bimbel, itu bagus ya, karena ada plusnya gitu. Cuman kalian beneran harus kayak bener-bener bisa benefit dari bimbel itu. Kalian jangan cuma ke bimbel, kerjakan soal, dan udah pulang gitu. Cuman beneran uh, kita harus pahami kalau soal itu kayak kita harus banyak latihan. Karena UTBK kan ujian sistem gitu ya, setiap tahun ada. Berarti kan pasti ada dong patternnya yang kalian bisa pick up dari sana-sini. Jadi kerjakan aja sebanyak mungkin soal bimbel ya, karena soal bimbel tuh kayak bagus banget. Jadi kerjakan sebanyak mungkin dan kerjakannya ulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu kerjakan ulang-ulang tapi kamu cuma bimbel 6 bulan dibandingin sama orang yang bimbel 3 tahun tapi kerjakannya nggak sebanyak kamu pasti udah latihannya lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya bimbel di mana atau ada bimbel atau enggak sebenarnya sama aja. Bahkan banyak orang yang nggak bimbel tapi pinjam sama temennya kan soal bimbel untuk dilatih itu juga bisa sama aja. Jadi sebenarnya bimbel atau enggak penting. Wen ini mewakili banget ya sebenarnya perasaanku juga kan aku ngajar di bimbel ya Wen ya sebagai pengajar matematika. Rasanya juga sebenarnya gitu, Mm-mm. anak-anak tuh banyak yang nggak mau ngulang karena kata Wen tadi bener banget. Betul. Harusnya tuh jadi diulang ya Mm-mm. Wen ya. Karena itu yang nentuin ada Betul. patternnya gitu. Bener banget tuh. Betul. Mm-mm, keren, keren, keren. Terus kalau ditanya nih, kan tadi baru bimbelnya dari Januari. Nah, pas udah bimbel tuh, jam tidurnya berapa sih, Wen? Berapa jam kamu tidur sehari tuh berarti? Ingat nggak? Iya, jadi, nah ini juga salah satu hal yang menurut aku lumayan kayak harus diketahui karena seingat aku pas zaman-zaman aku belajar untuk UTBK itu kan bareng teman-temanku juga banyak yang mau berjuang untuk UTBK. Nah banyak yang ambis banget gitu loh, kayak sehari belajar 6 jam, 8 jam, 12 jam, kayak menurutku itu terlalu gimana gitu ya. Jadi menurutku harusnya yang beneran work for me ya itu harus ada balance-nya. Kebetulan aku anaknya juga bukan yang rajin banget belajar, kan otak bisa jenuh ya. Nah, jujur untuk aku cuman um, jadwal bimbel itu seminggu 2 kali. Cuman aku merasa seminggu 2 kali kurang, jadi aku datang ke tempat bimbel gitu setiap hari. Dan mereka juga fine-fine aja, mereka nggak bilang kayak kamu nggak boleh datang lagi gitu, nggak. Jadi aku datangnya setiap hari dan pas di bimbel itu beberapa jam itu beneran aku kayak all out, jadi aku nggak main HP, aku nggak main game, beneran di bimbel tuh sama beberapa jam aku cuma latihan. Dan kalau udah pulang rumah, aku udah selesai gitu loh. Kayak aku nggak ulang lagi di rumah. Jadi pas di rumah itu beneran aku wind down, aku kalau mau nonton, aku nonton, di terserah aku. Jadi tidurnya itu aku sehat gitu loh. Aku nggak belajar lagi. Kecuali misalnya contoh aku gabut, nggak tahu mau ngapain, dan tiba-tiba pengen kerjakan soal. Kalau itu aku kerjakan soal. Cuman aku nggak bakal kayak paksa diri aku kayak kamu sehari harus belajar 6 jam itu enggak. Karena menurutku itu um, mungkin bisa work untuk orang lain, cuman untuk aku nggak bisa. Iya, jadi emang setiap orang perlu nentuin idealnya gitu ya, Mm-mm. Wen, cara belajar yang Betul. idealnya. Jadi masih Mm-mm. normal ya jam tidur ya? Normal banget sebenarnya. Kalau sekarang di kuliah normal nggak? Jujur aku orangnya gimana ya, kayak enggak bakal
taruh too much time untuk belajar. Karena menurut aku yang work for me itu adalah yang penting latihannya cukup dan pas latihannya itu konsentrasi dan serius. Jadi kayak waktunya sedikit tapi berkualitas gitu loh. Jadi aku nggak usah spendkan terlalu banyak di belajar. The power of quality time berarti ya, Wen ya. Iya. Banget, bukan main. Nah, Wen, kebetulan aku cukup ngikutin pas tahun 2020, benar kata kamu, UTBK itu akhirnya jatuh mulai hari pertama 5 Juli tahun 2020, yang awalnya April gitu. Nah, itu kan diundur-undur tuh, Wen. Tantangan terbesarnya waktu itu gimana sih? Kan ngerasa di PHP-in ya beberapa kali berarti sama LTMPT. Gimana tuh tantangan terbesar pas belajar saat itu? Tentu saja kalau ada waktu ekstra ya, berarti kan kalau misalnya kita pikirin kan pasti yang paling idealnya itu adalah kita memaksimalkan waktu ekstranya itu untuk belajar. Cuman pastinya karena di saat itu belum ada kepastian, kayak maksudnya udah diundur, terus diundur lagi, itu kayak nggak ada kepastian banget. Jadi kita nggak ada kayak range-nya kita waktu ekstra untuk belajar ini berapa. Nah, jadi karena nggak ada kepastian ini, pastinya kita jadi lebih males gitu dong. Kayak aku harus belajar sampai kapan sih? Kayak ini kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi pasti lebih malas. Walaupun bimbel itu setahu aku semua bimbel pada saat itu tetap jalannya. Jadi walaupun misalnya paketnya habis di April, tapi untuk 2020 itu nggak ada yang habis di April. Nah jadi yang aku perhatikan juga dari teman-temanku dan orang lain banyak yang ikut bimbel juga semua orang juga jadi males di extra time-nya itu karena nggak ada kepastian. Dan termasuk aku juga jadi kayak, aduh ini gimana sih, kayak yang biasanya aku konsentrasi belajar jadi gak konsentrasi gitu. Dan pastinya karena diundur-undur terus, pastinya kita jadi lebih enggak terlalu fokus ya, kayak yang udah aku pelajari kemarin mungkin udah aku lupakan, terus kayak udah gak terlalu fokus. Cuman ya pada akhirnya tetap kayak self discipline gitu. Iya, betul ya. Jadi ngerasanya di PHP nggak enak banget ya, apalagi sama LTMPT gitu kan. Kapan sih kita beneran ujiannya gitu. Soalnya ada Terlalu pengalaman lama. itu ya, tiba-tiba tuh jadinya males gitu kan. Yang dia udah ngeplan nih April. Wah, Mei, Juni, Juli ya udah jalan-jalan tuh. Ternyata nggak jadi. Jadi itu males ujian dan akhirnya nggak bener gitu hasilnya kayaknya dulu. Oke, tapi ya terlepas dari semua itu, akhirnya terbayarkan lah ya untuk masuk Iya ke betul. ilmu aktuaria UGM. Dan waktu itu berapa Iya. ini kuotanya, Wen? Berapa sih dulu 2020 di SBM? Sedikit banget. Soalnya sekarang aku satu angkatan cuma 40-an orang. Oh, iya, Jadi iya. paling 10-an gitu, dikit banget sih. Berarti kalau masih ngikutin yang lalu, format 30% berarti sekitar 12 orang lah ya. Kira-kira segitu. Iya, iya, kira-kira segitu. Dikit. Nah, setelah terima, udah ketemu nih kan. Tapi kan online nih. Nah, kesan pertama Iya. itu kan sebagai mahasiswi UGM. Nah, gimana tuh waktu menjalani awal-awal? Pinter-pinter nggak sih teman-temannya atau kayak gimana? Eh, kan tadi aku udah bilang ya, pas SMA itu nilai aku jelek. Nah, jadi memang dari awal tuh aku bukan anak yang ambis belajar. Nilai aku nggak yang top-top gitu, cuman yang kayak di tengah-tengah aja. Nah, pas masuk UGM, aktuaria juga kaget gitu, kayak loh temen-temenku ini pintar semua. Soalnya yang aku pick up dari kayak bonding pertama, kayak zoom pertama, zoom pertama kuliah online, kayak masih mau kenalan sama teman-teman itu kayak mereka tuh pinter banget, ada yang juara Olim, ada yang udah masuk TV gitu, bahkan udah ada yang pernah masuk kayak show-nya jadi komposer gitu, karena anaknya pinter banget, kayak sepinter itu. Jadi di pikiran tuh itu kayak ya ampun semua orang pinter banget, kayak emangnya aku bisa relate ya ke mereka. Emangnya aku nih di circle yang betul ya gitu. Tapi keren sih. Lama-lama kayak orang-orang yang seperti ini malah akan bikin kita lebih termotivasi. Karena ini kan berarti environment kita itu sehat ya. Kayak kita itu dikelilingi orang-orang yang beneran mau belajar dan beneran akan push kita untuk jadi diri kita yang lebih baik lagi. Iya, bagus banget berarti ya pengalamannya ketemu orang-orang hebat. Karena nggak bisa jadi ketika di tempat lain bakal beda lagi gitu ya. Ada kan ini merantau nih ibaratnya gitu ya. Setelah kamu offline gitu terutama ya. Ngerasa culture shock nggak sih, Wen, terhadap teman-teman yang beda daerahnya gitu? Pastinya bahasa ya, soalnya kan aku dari Sumatera nih, UGM di Jawa. Nah, kalau beda pulau itu udah culture shock-nya lumayan.
Dan cuman menurut aku gampang di itu sih, kayak gampang adaptasi. Dan kalau bahasa sih tetap pakai bahasa Indonesia ya, walaupun ada bahasa Jawa gitu-gitu. Cuman tetap yang diutamakan karena di lingkungan kampus gitu tetap pakai tetap pakai bahasa Indonesia. Dan yang penting kita respect aja sih, kayak saling respect, kayak jangan terlalu cepat ngejudge orang, jangan terlalu ceplos-ceplos gitu. Nah, aman sih menurut aku sama ini. Oke, jadi ya fine-fine aja ya sebagai anak rantau yang jauh. Betul. Oke, Wen. Kan kalau ngomongin ilmu aktuaria, pasti nggak lepas dari profesi aktuaris. Dan untuk jadi profesi aktuaris itu kan butuh sertifikasi ya, Wen. Nah, kalau di UGM, khususnya ilmu aktuaria gini ya, udah berapa yang bisa disetarain untuk jadi sertifikatnya gitu? Nah, ini juga adalah salah satu alasan terbesar aku milih UGM. Karena UGM, pada saat aku daftar, itu udah bisa penyetaraan 7. Jadi udah bisa langsung asai semua saat kamu lulus. Keren sih menurutku. Iya, betul ya. Jadi kebetulan baru beberapa kampus buat Sobat AK juga yang sekedar tahu di beberapa kampus doang. Setahu tuh ada UGM, UI, dan ITB. ITB baru beberapa waktu terakhir udah bisa asai semuanya. Jadi ya itu salah satu pertimbangan ya Wen ya untuk Hmm, diakomodir lah ibaratnya untuk jadi asai gitu kan. Jadi bisa betul. itu ya Wen ya. SSI atau SKT asai gitu kan. Iya, betul. Kalian. Gitu. Ada kebanggaan berarti ya. Nah, Betul. um, terus karena tadi udah ngomong apa namanya sertifikasi, standar nilainya nih kan pasti ada standarnya dong, nggak mungkin asal-asalan gitu. Berapa sih Betul. standar nih untuk Eh, ya, jadi harus di atas 3,5. Kayak kebanyakan kampus kayak gitu sih, di atas 3,5. Oke, berarti UI dan UGM sama ya. Jadi ya kebetulan kita juga di sini sama. Kalau sekarang kan kamu rencananya mau ujian nih. Nah, itu ujiannya ujian apa, Wen, yang mau diambil? Iya, jadi ya modul A10 yang modul paling pertama, itu kayaknya sebenarnya kalau penyetaraan itu harusnya udah bisa penyetaraan di tahun pertama, yaitu semester 1 dan semester 2 nilainya kalau di atas 3,5 itu udah bisa. Jadi nilai matkul yang spesifik itu ya. Nah, kebetulan nilai aku untuk matkul yang modul A10 itu pasti 3,5, jadi belum bisa penyetaraan. Cuma banyak sih teman-temanku yang bisa penyetaraan. Jadi tingkat kesusahan harusnya masih wajar lah, harusnya masih bisa gitu. Dapat 3,5 itu emang gak enak ya, tenang aja. Aku juga ngerti kok. Soalnya aku udah berkumpul ya, tenang aja. Mudah-mudahan kamu cuma satu. Nyesek banget. A20 sama 60. Dan itu susah banget pas lagi tesnya. Jadi karena esai mungkin ya. Jadi kayak salah satu di awal nih. Udahlah merembet ke belakangnya. Ya oke, jadi ternyata masih diakomodir dan tingkat kesusahannya harusnya masih bisa teratasi ya Wen ya, kalau di situ ya. Iya, iya. Nah, kalau dari sisi, pengen tanya nih dari sisi tenaga pengajarnya. Nah, kalau ada nggak sih yang ngajarnya itu dari seorang aktuaris yang langsung atau kebanyakan semuanya dosen aja gitu? Nah, ini aku juga suka banget dari UGM karena kita ada kayak program-program kayak khusus yang dari tenaga kerja juga. Jadi kalau misalnya yang matkul sehari-hari yang bakal ada UTS UAS di UGM itu pengajarnya kan pasti dosennya. Nah, cuman dosennya ini bukan cuman kayak full time dosen dan nggak ada kerja sampingnya gitu enggak. Bahkan banyak dosen yang ada kerja sampingnya di kayak bidang-bidang yang berhubungan gitu, kayak mungkin dia itu kerja di bidang finance atau apa gitu. Dan pertama mereka mereka di bidangnya masing-masing itu udah jago banget. Lalu mereka sebagai dosen juga jago banget, kayak mereka pendidikannya udah banyak gitu, kayak entah lulusan mana gitu sih, kayak udah keren. Terus juga ada program dari Aktoria UGM sekarang, ini kita udah beberapa tahun laksanakannya, namanya AATOX. Talks itu Actuarial Alumnus Talks. Jadi dia itu kayak kelas gitu ya, ada beberapa pertemuan. Nah, pengajarnya itu adalah alumni yang udah menjadi tenaga kerja. Jadi sering banget kita dapat kayak ini alumni UGM yang udah kerja jadi aktuaris atau kerja jadi data scientist gitu. Nah, terus mereka mengajarkan kita kayak practical skill, kayak kira-kira apa sih yang mereka pelajari di dunia kerja gitu. Nah, menurutku itu bagus juga, jadi kayak ada dua sisi gitu, satu yang pengajar, satu yang udah dikerja gitu. Ya, itu penting banget karena kalau Toh. risiko pribadi waktu awal-awal apa sih aktuaria gitu kan.
cuma sekedar tahu dari dosen. Jadi rasanya Mm-mm. senang gitu kan. Nah, bagus berarti Mm-mm. ya di aktuaria UGM apa namanya hybridnya secara pengajarnya ada yang praktisi, ada juga yang apa tenaga pengajar yang murninya lah ibaratnya gitu kan. Iya. Nah, Wendy kan udah mau masuk semester 5 tadi ya, dibilang di awal. Nah, setelah 4 semester, nyesel nggak, Wen, masuk ilmu aktuaria UGM? Eh, Sebenarnya banyak banget orang yang tanya ini ya untuk mahasiswa agraria ya. Cuman untuk aku enggak sih. Aku suka. Tadi aku udah bilang kayak dari awal kan aku tertarik banget di bidang finance nih. Nah, dan dari awal itu kayak aku kayak berasumsi bahwa aktuaria itu jurusan yang paling dekat dengan finance tapi yang versi saintek. Nah, setelah aku beneran jadi mahasiswa, itu aku beneran merasakan kayak asumsi aku benar gitu. Kayak memang finance-nya berat, dan banyak gitu loh. Kayak dia ada master statistika, programming, kayak campur-campur semua, dan ada finance. Dan finance-nya itu menurutku lebih banyak daripada ya, unsur-unsur lainnya. Itu jadi aku suka dan aku enjoy banget sih sebenarnya. Kayak benar-benar sesuai dengan apa yang aku suka. Dan walaupun berat, walaupun ujinya susah, tapi aku masih enjoy. Jadi enggak nyesel sama sekali. Kalau disuruh pilih ulang, aku juga tetap bakal pilih aktuaria. Oke, menarik ya. Kalau disuruh pilih ulang juga tetap aktuaria. Berarti, wow, keputusan yang bagus lah ya, nggak akan disesali pastinya. Nah, oke, itu tentang aktuariaan ya, keaktuarannya Wendy selama di UGM. Pengen tahu juga nih, Wen, kan sebagai anak rantau nih, berapa sih kira-kira biaya kos di UGM? Karena kan katanya di Jogja murah-murah. Nah, kalau di sana kisaran berapa ya, Wen, kira-kira? Dan fasilitasnya mungkin apa aja? Um, Ya, jadi jujur menurut aku jauh lebih murah daripada kayak yang di Jakarta ataupun di Sumatera juga. Yang ya, misalnya yang di Jogja masih jauh lebih murah. Personally aku spill cost aku gitu. Jadi kalau untuk cost aku ya, aku per bulan yang aku habiskan untuk kayak kos dan listrik dan lain-lain. Jadi untuk yang tinggal aja gitu ya, itu 1,5 juta. Nah, itu udah dapat kayak kamar mandi dalam, berarti kamar mandi pribadi, kamar mandinya ada air panas, ada AC, terus ada dapur pribadi, kulkas pribadi, kayak beneran kayak udah all in gitu ya. Itu cuma 1,5. Ke di Jakarta mah udah mau 5 juta gitu. Yang maksudnya yang udah ada semuanya loh, yang udah ada dapur, kulkas, yang semuanya ada di dalam kamar gitu. Itu mah kalau di Jakarta udah 5 juta gitu. Jadi kalau di Jogja cuma 1,5. Nah, kalau misalnya kamu yang nggak butuh AC, nggak butuh air panas gitu, beberapa ratus ribu aja udah dapat. Jadi semuanya itu di bawah 1 juta. Itu udah bisa banget gitu. Jadi kayak menurutku itu oke banget sih. Oke banget lah ya. Oke, oke. Hmm. Oh, biaya hidup nih, Wen. Kira-kira berapa sih biaya hidupnya? Boleh lah spill-spill dikit ya. Kira-kira berapa sih gitu? Menurutku mahasiswa ya, kalau mahasiswa 1 bulan kayak makan dan lain-lain kayak plus min 1,5 juta juga udah cukup. 1,5 juta udah cukup ya. Oke, deh itu murah sih. Iya Oke, betul, murah sih kayak kalau Jakarta nggak dapat gitu. kayaknya nggak dapat sih. Kecuali mungkin jago jago cari diskon nih gitu kan. Oke, Oke. kalau kamu berarti kosannya itu dekat sama UGM atau lumayan jauh? Dekat banget kayak walking distance. Oke oke, walking distance-nya good good good. Nah itu tentang biaya kosnya tadi sebelumnya harusnya nanya dulu nih biaya kuliahnya. Nah pasti kan kuliah bayar gitu, Hmm. gitu ya nggak mungkin pakai daun kan. Nah berapa sih kira-kira kisarannya yang dari yang kamu? Kalau ya, hmm. Di UGM dan di beberapa PTN itu pakai sistem UKT ya kan. Jadi udah ada level-level range-nya gitu. Nah, kalau untuk aktuaria itu kebetulan nggak ada kelas yang internasional atau nama kerennya IUP, jadi nggak ada kalau untuk jurusan aktuaria. Jadi yang aktuaria cuma ada satu regular, range paling murah 500 ribu, paling mahal 11 juta. Wow segitu Kayak aja. itu 9 deh, ada 9 level gitu. Ya 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 bagus bagus bagus. Berarti emang masih cukup terjangkau banget tentunya. Dan kalau Betul. reguler itu kalau di UGM sampai mandiri pun masih hitungannya reguler ya Wen. Nggak ada uang pangkal Betul, ya. betul banget itu kayak plus point banget sih. Iya, betul. Jadi emang kalau ya masih senada apa reguler gitu kan enak ya nggak perlu ada Betul, waktunya. Iya, iya. betul. Oke bagus. Nah terus kalau dari non akademisnya selama 2 tahun berarti ya kegiatanmu apa aja sih Wen yang non akademisnya selain belajar gitu kan? Apa aja sih?
Ya, jadi lumayan banyak ikut kepanitiaan, kayak yang tadi yang AAT Ox, nah itu aku juga terlibat. Nah, makanya aku kayak lumayan bangga ya sama hal-hal yang udah kita achieve gitu. Menurutku itu lumayan keren. Terus lumayan banyak kepanitiaan dan kayak ada volunteering, volunteering di kayak pilihan volunteering untuk mahasiswa UGM menurutku lumayan bagus, lumayan seru juga. Salah satu yang aku pilih dan personally menurut aku seru itu ada street cat feeding. Jadi ada satu komunitas gitu namanya Kucing UGM, di mana kita itu kayak menjaga atau memberi makan kucing-kucing di UGM. Karena di UGM banyak kucingnya. Serius sih. Dan juga kayak di sisi lain kan aku selain menjadi mahasiswa kan aku ada YouTube channel nih. Jadi aku kayak berusaha untuk aktif upload juga. Oke, bagus banget, Wen. Aktif ya. Dan channel YouTube pun namanya apa? Dan namanya Wendy Onghawa. Wendy Onghawa ya, guys. Jadi jangan lupa cek juga YouTube-nya Wendy biar semakin banyak yang nonton juga tentunya ya. Biar semangat ya, Wen. Makasih. Iya, betul. Oke, nah Wen, kita udah mau di penghujung nih. Pesan-pesannya buat adik-adik di rumah yang pengen masuk ilmu aktuaria UGM, kira-kira harus seperti apa aja sih? Yuk, monggo silakan. Oke, jadi untuk kalian yang lagi berusaha untuk masuk jurusan aktuaria, terutama di aktuaria UGM, menurut aku kalian harus tetap berjuang sih. Kayak betapa susahnya ataupun kayak kalau misalnya perjuangan kalian tuh susah banget, menurut aku tetap go for it sih. Karena menurut aku pada akhirnya itu akan beneran worth it. Dan menurut aku nggak ada pilihan lain yang maksudnya kalau misalnya kalian divert dan pilih jurusan lain atau gimana gitu kan kalau susah, menurut aku pada akhirnya kalian bakal nyesel karena nggak um, kayak beneran try kayak first hand gitu, first hand experience di akar UGM itu gimana. Jadi kayak maksudnya nilai kalian jelek pas SMA juga kan gak usah minder, karena aku juga pas SMA nilaiku jelek dan akhirnya bisa dan suka banget, enjoy banget di akar UGM. Jadi kalian try your best aja sih. Iya, jadi pesan dari Wendy, go for it aja Wen ya, gak usah takut, semuanya akan worth it pada akhirnya, gitu ya. Betul. Oke Wendy, terima kasih banyak atas waktunya, sukses ke depannya dan ujiannya yang katanya udah mau deket banget nih. Terima kasih. Dua-duanya ya, oke. Nah buat sobat akal di rumah, buat teman-teman semua yang ada pertanyaan terkait Wendy dan jurusan ilmu aktuaria UGM, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.